Sebelumnya pada Jumat tanggal 22 April tahun 2022 Presiden Joko Widodo setelah melakukan rapat internal dalam upaya pemenuhan pasokan bahan pokok nasional, telah menetapkan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sawit yang akan efektif tanggal 28 April tahun 2022. Sehari setelahnya, kebijakan tersebut direspon dengan penurunan harga TBS secara sepihak oleh sejumlah pabrik kelapa sawit. Merujuk catatan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), harga per Senin, tanggal 25 April tahun 2022, sudah mulai ada penurunan kembali, ada yang turun hingga Rp1.000. Tapi ada juga yang Rp400 sampai Rp600 per kilogram, semuanya bervariasi, kata Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, dalam keterangan resmi diterima infosawit.com. Lebih lanjut tutur Darto, padahal kebijakan tersebut belum resmi diterapkan, selanjutnya juga tidak diketahui data yang sahih mengenai berapa produksi minyak sawit mentah yang masih ada di dalam negeri dan tidak terangkut untuk kegiatan ekspor. Lantas, berapa kapasitas tangki timbun yang ada dari semua perusahaan kelapa sawit di sektor hulu, perkebunan hingga berapa kapasitas tangki timbun di pelabuhan? Bila saja diketahui kapasitas tangki timbun ini, dan bisa menampung hingga sampai kapan, bisa menjadi dasar dalam penetapan berapa lama kemampuan kita untuk menerapkan kebijakan ini. Kalau itu sudah ada maka tidak akan ada kekhawatiran yang berlebihan. Bisa jadi saat ini, tangki timbun itu masih kosong dan proses produksi bisa berjalan terus. Di lapangan, produksi jalan terus artinya tangki-tangki aman, ujar Darto. Bahkan kata dia, Indonesia pernah mengalami overload produksi hingga 4,5 juta ton CPO. Dan saya kira kemampuan tangki timbun kita aman untuk kapasitas seperti itu, katanya. Sayangnya perusahaan itu maunya untung di lapangan. Merujuk perkiraan Darto, kebijakan Jokowi ini coba dilawan oleh para perusahaan dengan membuat kekisruhan di lapangan. Kekisruhan ini sangat diharapkan oleh pelaku usaha agar kebijakan ini dibatalkan. Mereka perusahaan yang paling rugi, karena sudah ada kontrak dengan pembeli luar negeri dan jadwal kapal pengangkut. Kerugian mereka ini mau dibebankan ke petani. Mereka ingin meraih keuntungan dari pasar internasional dengan domestik. Kebijakan presiden itu, merugikan mereka. Sayangnya, petani dikorbankan oleh mereka, kata Darto. Lebih lanjut tutur Darto, selain itu, mereka juga membeli murah TBS sawit petani dan nantinya mereka jual dengan harga normal. Artinya apa? Mereka untung besar. Karena itu, Mabes Polri harus awasi dan dinas-dinas serta bupati di daerah untuk memberikan ketegasan dan sanksi pada perusahaan yang bandel. Kami mengecam perusahaan-perusahaan sawit itu, tandas Darto.